Domi kelawan lafat sawadil aqdam, maknane golongan kang luwih agung atau kang luwih putih. Sawadil aqdam kelawan aran sawadil aqdam atau golongan kang luwih gede, koyo golongan mayoritas fi hadzal hini di masa sekarang dalam iki mongso. Wa bayani ahmiyatil iktimadi lan mertelaaken sifat bangsa pentinge cecekelan bi bayani ahamiyatil iktimadi ing dalem mertelaaken sifat bangsa pentinge cecekelan bi ahadil madhahibil arbaati kelawan salah sijine pira-pira madhab kang papat. Menjelaskan tentang fitohnya ulama salaf dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud sawadil aqdam, kelompok mayoritas di zaman ini. Kemudian menjelaskan tentang pentingnya berpegangan dengan salah satu di antara 4 mazhab. Idza fahimta, jadi kane paham sapa sira. Ma ing barang dukira kang wis disebut apa ma alimta, mongko ngaweruhi sapa sira. Anal haqqa ing sak temene perkara kang bener minas salafiyina saking golongane atau saking iku ing dalam sertane pira-pira ulama salaf. Kita kamu paham apa yang disebutkan, kamu paham bahwa yang benar adalah golongan ulama salaf. Alladzina rupane wong akeh kanu kang ana sapa alladzina ana iku ala khittatis salafi ngatasé garis-garis besarnya ulama salaf as-sholihin kang saleh. Bainahum mongko sak temene as-salafiyin as-sawadul a'dhamu iku golongan kang luwih agung atau kang luwih gede, atau golongan mayoritas. Wa hum mutawi as-salafiyin al-muwafiquna iku pira-pira wong kang padha nyocoki kabeh ulama al-haramaini ik ulama Mekah Madinah. Asy-syarifaini kang mulya karone wa ulama al-azhari lan ulama al-azhar asy-syarif kang mulya. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina qudwatu rabbi ahlil haqqi iku dadi panutane golongan kang atau golongan ahli kebenaran. Qudwatu ahli rabbi ahlil haqqi, qudwatu rabbi ahlil haqqi iku anut golongan ahli kebenaran. Tentunya di sini ulamaul haramain pada zaman Syekh Abdul Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, bukan ulama Wahabi. Jadi kalau ulama Wahabi hendaknya itu ya ulama dari Najd, namanya Najd, bukan ulama Haramain Asy'arifain. Wa minhum dan iku setengah saking ulama bermula utawi para ulama la yumkinu kang ora kongang, la yumkinu kang ora mungkin apa istiqsa'u jami'ihim niti-niti sekabehane ulama, niti-niti sekabehane ulama ma'antisarihim ing dalam sertane sumebare ulama. Jadi bertebarannya para ulama fil aqori dalam piro-piro daerah wal afaqilan piro-piro pejajahan. Jadi tidak mungkin kita membagi batasan atau meneliti satu persatu pada seluruh para ulama, sementara ma'antisarihim fil aqori wal afaq. Para ulama-ulama itu sudah menyebar di berbagai penjuru dunia. Jadi kalau dibilang
ulama yang kita ikuti itu hanya pada ulama Saudi saja atau ulama tertentu saja, itu nggak bisa dibatasi karena ulama sudah menyebar di seluruh dunia dari barat ke timur. Kamala yumkinu, kayak oleh orang mungkin apa ihsa'u nujumis samai, ngitung piro-piro lintang langit. Di samping bertebarannya para ulama di muka bumi, itu tidak bisa menghitung, tidak bisa membatasi jumlahnya, seperti halnya bertebarnya langit-langit di angkasa atau bintang-bintang di angkasa. Pokok pola teman-teman dahulu, sepuluh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah satamana Gusti Allah la yajma'u iku orang ngumpulaken sapa Allah ummati ing umat ingsun ala dhalalati ing atas sesat. Sebenarnya Allah tidak mengumpulkan umatku pada sebuah kesesatan. Jadi kalau ulama sepakat itu bukan sepakat ala dhalalah itu. Kalau ulama ijma, bukan ijma'nya itu ala dhalalah. Jadi kalau ada orang kok mendolalahkan apa yang sudah disepakati oleh ulama, yang jelas bertentangan dengan hadis ini, ya, mensesatkan apa yang sudah mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama, ini jelas bertentangan. Kenapa? Karena Allah tidak mengumpulkan umat ini pada kesesatan. Kalau sudah ijma', berarti nggak ada itu. Kemudian akhirnya menjadi sesat, menjadi ijma', sudah kesepakatan para ulama. Tuh. Wa yadullahi lan utawi kekuasaan Gusti Allah alal jamaati ku ing atase jamaah. Kekuasaan Allah berada pada mayoritas, pada jamaah. Manutai sapane wong sadda iku recel sapa man, ya sadda maka recel sapa man ilan nari maring neraka. Siapa yang sad, ya, sad itu berarti tidak menetapi pada sebuah kebenaran. Orang lain pada ke barat, semua aja sendirian ke timur, namanya sad, ya, recel. Jadi melakukan atau menentukan pilihan yang merecel, yang merecel. apa ya? Bangkang. Jadi itu membangkang. Bangkang ya. Sama. Ya. Jadi orang yang menentang keputusan mayoritas itu namanya merecel. Nggak mau vaksin. Gaya mujma' vaksin dia nggak mau, merecel. Man sadda ilana. Rawahu Tirmidzi. Jadi vaksin lah. Zada nambahi sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Fa idza waqa'a mungkin dalam nalikane tumiba apa ikhtilafu perbedaan. Fa alaika maqana tepan sira ilzam. Fa alaika maqana tepan sira ilzam. Bisawadil adami kelawan golongan kang luwih agung. Jadi kalau terjadi perselisihan maka berpihaklah pada golongan terbanyak. Sahabat Islam itu golongan mayoritas. Ma'al hakim beserta kebenaran wa ahlihi lan ahline hak. Wa fil jami'is shaghiri wa fil jami'is shaghir dan itu dalam kitab al-jami'us shaghir Jimsot. Jimsot kan ya? Kalau jampul jawabnya jim-jim. Belajarnya penerman Jimsot. Oh, jami'us shaghir. Kalau jampul jawabnya jim-jim. Alia. Inna Allah satamana Gusti Allah, ya, Jimsot itu kitab nembel. Karena wayahnya ngaji rohan. Inna Allah satamana Gusti Allah qad ajaro, itu teman-teman menyelamatkan sapa Allah umat ingsun. Antas tabi'a ing to kumpul sapa umati ala dolalati niata sesasa. Wa
utawi luwih akeh-akeh ulama ahli haqqi, paling banyaknya ulama ahli hak adalah ahlul madhabil arba'ati, iku ahli madhabul arba'ah. Ahlul madhabil arba'ati iku ahli madhabul arba'ah. Makana mako ana sapa Imam Al-Bukhari, rupane Imam Al-Bukhari Syafi'iyah itu bangsa Syafi'i. Jadi kan aneh, orang-orang sekarang Wahabiyun enggak mau menerima pendapatnya Imam Syafi'i, maunya Imam Bukhari. Pokoknya yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu yang sahih, pendapat yang benar. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu enggak benar. Bisa jadi, kenapa? Karena Syafi'i itu manusia biasa. Manusia itu bisa salah, bisa benar, bukan nabi. Beda dengan hadis sahihnya Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari sendiri Syafi'i yang madhab. Nah, Imam Bukhari sendiri madhabnya Imam Syafi'i. Orang sekarang pakainya madhabnya, kiranya madhabnya Imam Bukhari, karena hadisnya sahih gitu kan. Padahal Imam Bukhari-nya bermadhab Syafi'i. Akoda ngalap sopo Imam Bukhari anil Humaydi saking Imam Al-Humaydi Waz-Za'farani dan Imam Az-Za'farani wal Karobisi dan Imam Al-Karobisi. Maka dari kalian itu kaya mengkono Imam Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah utawi Imam Ibnu Huzaimah, wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Itu sama seperti Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah, Imam An-Nasa'i, itu juga madhabnya madhab. Kenapa? Kurunnya beda 100 tahun. Imam Syafi'i beda 50 tahun. Imam Syafi'i itu 150 lahirnya, 150 Hijriah. Imam Bukhari 200 Hijriah. Berarti kan beda 50 tahun. Makanya Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Jadi karena memang mentadwin kitab hadis, termasuk buku Sita, itu 200 tahun setelah wafatnya Nabi, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ijtihadnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu karena sudah semakin sedikitnya jumlah penghafal hadis, maka akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengumpulkan ahli hadis untuk mentadwin. Mentadwin itu mengumpulkan. Zaman Rasulullah nggak boleh hadis ditulis. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Hadis dihafal dan ditulis. Kenapa? Takut campur. Kalau hadis juga ditulis, nanti bingung menentukan ini hadis apa? Quran. Makanya hadis nggak ditulis. Kalau Al-Quran ditulis, walaupun tidak dijadikan satu, di lapak-lapak korma, di daun-daun korma, ditulis. Hadis dihafal. 200 tahun kemudian menghafal hadis sudah pada langka gitu, udah pada nggak ada. Ya, oleh Pak Umar bin Abdul Aziz mulai mentadwin. Nah itu berarti 200 tahun setelah Rasulullah. Dan Imam Syafi'i itu 150 tahun. Jadi sebelum ada tadwin terhadap hadis. Walaupun sudah ada kitab yang lebih awal ditulis ya, seperti Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas menulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i usianya yang ke-10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta. Karena wakana lamono sapa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ya. Tauriyat itu madhab Tauri.
Taurid. Wasyibli lan ana sapa Imam Asyibli Malikiyan iku bangsa mazhab Maliki. Wal Muhasibi lan ana sapa Imam Al-Muhasibi Syafi'iyan iku bangsa mazhab Syafi'i. Wal Jariri lan ana sapa Imam Al-Jariri Hanafiyan iku bangsa mazhab Hanafi. Wal Jailani lan ana sapa Imam Abdul Qadir Al-Jilani Hambaliyan itu mazhab bangsa mazhab Hambali. Wasyadili lan utawi Imam Abdul Hasan Asyadili Malikiyan itu bangsa mazhab Maliki. Wattaqi wa taqayyudu utawi cecekelan di madhabin kelawan madhab muayyanin kang den tentuaken. Ajma'u itu luwih tinemu lil haqiqati maring hakikat. Jadi menemukan hakikat, menemukan kebenaran, menetapkan atau mengambil satu madhab itu, madhab yang tertentu itu lebih ajma'u lil haqiqah. Jadi menemukan kebenaran atau hakikat. Wa aqrabu lan luwih marakaken litabassuri maring pengertian. Wa ad'alan luwih narik litahqiqi maring nyatakaken. Wa azhalu lan luwih gampangaken apa tanawulan peroleh. Wa ala hadza lan ing atase ikilah taqayyud di madhabin muayyan darroja as-aslaf as-solihun rasulul madun alaihim ajma'in. Darroja melakukan sapa al-aslafu para ulama salaf as-solihuna kang padha saleh kabeh asyuyuhu lan para syekh al-maduna kang wis keliwat radhiyallahu ta'ala anhu alaihim ajma'in. Ulama-ulama salaf itu memperlakukan ini, ya. Artinya memegang salah satu di antara 4 mazhab atau di antara mazhab tertentu, bukan hanya 4 mazhab. Nyatanya di sini ada yang masih berpegang dengan mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi bukan berarti fanatik, tapi di sini lebih kepada penguasaan satu mazhab itu lebih fokus dan lebih mengenal daripada semua mazhab. Kalau semua mazhab